Untuk memulai program PowerPoint, kita bisa mulai dengan klik bagian Start, kemudian kita pilih program PowerPoint. Tinggal kita klik, maka layar akan tampak seperti ini. Saya ulangi lagi, kita tinggal klik Start, pilih program PowerPoint, klik, maka layar PowerPoint sudah siap. Kadang-kadang ketika kita klik Start, PowerPoint tidak tertera di sini. Maka kita klik bagian All Program ini. Kita pilih bagian All Program, pilih ke Microsoft Office. Maka kita tinggal pilih PowerPoint. Kadang-kadang di beberapa komputer juga tersedia shortcut namanya, tertera di layar atau di bagian bawah ini. PowerPoint seperti ini, kalau sudah tersedia shortcut, kita tinggal klik 2 kali atau double klik, maka PowerPoint sudah tersedia. Inilah cara kita memulai bekerja menggunakan program PowerPoint. Untuk memulai bekerja dengan menggunakan program PowerPoint, setelah PowerPoint kita buka seperti pada layar ini, kita bisa memulai dengan mengetik kata atau kalimat. Caranya dengan mengklik di bagian kotak ini, kemudian kita ketik apa yang akan kita tuliskan di sana. Misalnya, sistem pernapasan manusia. Selain kita menuliskan kata atau kalimat, kita juga bisa menggeser atau memindahkan posisi dari teks atau kalimat ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kalau kita akan menjadikan sistem pernapasan manusia ini sebagai judul, maka kita tinggal klik bagian kotak ini sampai dia utuh garisnya, baru kita tekan, kita klik, tahan, dan kita geser kanan ke kiri atau ke atas sesuai dengan kebutuhan kita. Maka sistem pernapasan manusia ini sudah berpindah posisi. Kita juga bisa mengubah ukuran huruf atau kata atau kalimat dengan cara, sekali lagi, mengaktifkan kotak dengan mengklik bagian kotak seperti ini. Kemudian kita bawa kursor ke atas, kita lihat ada tanda atau huruf A di sana, tinggal klik A dengan tanda panah ke atas, itu artinya memperbesar huruf. Atau sebaliknya, di samping kanannya ini kita bisa lihat huruf A dengan tanda segitiga ke bawah, itu artinya memperkecil ukuran huruf. Selain mengganti ukuran kata atau kalimat, kita juga bisa mengganti jenis huruf. Dengan cara yang sama, kita aktifkan kata atau kalimat yang mau kita ganti, kemudian kita bawa kursor ke bagian atas ini. Kita tinggal klik, di sini jenis huruf tersedia semua, kita tinggal arahkan kita mau ganti dengan jenis huruf apa. Kita tinggal pilih. Nah, seperti itu. Agar lebih menarik tampilan PowerPoint yang kita buat, kalimat, kata, atau huruf ini bisa kita berikan warna. Jadi prosedurnya atau caranya sama dengan mengubah ukuran. Kita tinggal klik bagian kata atau kalimat yang mau diberikan warna, kemudian aktifkan dengan klik bagian garis sehingga garisnya utuh, kemudian kita bawa kursor ke bagian atas ini, font color namanya. Kita tinggal memilih warna yang kita kehendaki. Untuk bisa ditampilkan dengan baik di layar, usahakan warnanya itu kontras. Kalau layarnya berwarna putih, kita berikan huruf atau warna yang kontras. Jangan menggunakan warna yang lembut. Demikian juga kalau warna layarnya gelap, kita berikan huruf yang terang. Misalnya kita beri warna merah, tinggal klik warna merah, maka kata atau kalimat ini sudah berada pada posisi yang kita inginkan, ukuran hurufnya sudah ditentukan, kemudian warnanya juga sudah kita pilih. Jika kita akan menambahkan kata atau kalimat pada slide yang sudah kita buat ini, maka kita bisa melakukannya dengan cara memilih insert pada menu di bagian atas ini, klik, kemudian kita pilih text box ini yang ada huruf A-nya ini, kita klik.
Kemudian kita bawa kursor ke layar di mana kita akan menuliskan atau menambahkan kata atau kalimat. Misalnya di sini, tinggal kita klik, kemudian kita ketik, misalnya sistem pernapasan manusia adalah sistem yang melibatkan organ pernapasan. Seperti pada saat kita membuat judul dari slide ini, kita juga bisa memindahkan, mengganti ukuran, memindahkan seperti ini, mengganti ukuran, memperbesar atau memperkecil, atau kita berikan warna, misalnya warna yang berbeda. Disarankan menggunakan warna yang selaras dalam slide kita sehingga tidak terkesan banyak warna. Misalnya kita beri warna ini. Kita juga bisa menambahkan bentuk atau shapes seperti lingkaran, kotak di dalam slide kita dengan cara yang hampir sama. Pilih bagian insert, kemudian kita cari shapes. Kita klik, misalnya kita akan menambahkan kotak di dalam slide, kita tinggal memilih kotak. Arahkan kursor ke layar yang mau kita tambahkan kotak dengan cara mengklik, tahan, kemudian ditarik sebesar apa yang kita kehendaki. Maka kita sudah menambahkan kotak di dalam layar kita. Kotak ini pun juga bisa kita pindahkan ke arah yang kita inginkan. Di dalam kotak ini kita bisa menambahkan teks dengan cara yang sama. Pilih menu insert, kemudian kita pilih teks, kemudian kita klik di dalam kotak. Kita bisa menambahkan keterangan di sini, misalnya paru-paru. Ukuran kotak ini juga bisa kita perbesar atau perkecil sesuai dengan kebutuhan dengan cara mengklik bagian pinggir, kemudian tekan, tahan, kita geser, dan posisinya bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jenis huruf, ukuran, warna, dan sebagainya bisa dilakukan seperti cara yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Selain kotak atau lingkaran, kita juga bisa menambahkan garis atau tanda panah dalam layar kita, dan ini akan sangat dibutuhkan ketika kita memberikan keterangan gambar. Caranya tinggal kita bawa kursor ke bagian insert, kemudian kita pilih shapes dan pilih garis atau tanda panah seperti ini. Misalnya kita pilih tanda panah, kemudian kita bawa kursor ke layar dan kita klik, tahan, kemudian kita tarik. Maka kita sudah mendapatkan garis untuk memberi keterangan gambar. Garis juga bisa kita berikan warna sesuai dengan yang kita inginkan supaya lebih menarik. Caranya bawa kursor ke panel home, kemudian kita arahkan ke shapes outline, kemudian kita pilih warna yang kita kehendaki, misalnya merah. Maka garis untuk memberi keterangan gambar sudah berubah warna menjadi merah sesuai yang kita inginkan. Untuk membuat bahan ajar biasanya kita membutuhkan lebih dari satu layar. Untuk menambah layar kita tinggal mengarahkan kursor ke bagian home, kemudian kita pilih new slide. Ada dua cara menambah layar, kita tinggal klik gambar ini, maka kita mendapatkan layar yang baru, atau kita bisa memilih slide atau layar dengan karakter yang khusus dengan mengklik bagian panah ini, sehingga kita diberi pilihan layar seperti apa yang kita akan tambahkan. Misalnya kita memilih yang kedua ini, maka kita sudah mempunyai layar yang kedua untuk membuat bahan ajar yang kita kehendaki. Untuk menampilkan bahan ajar yang kita buat di PowerPoint, kita bisa menggunakan alat bantu proyektor, dan untuk menampilkannya kita tinggal bawa kursor ke bagian bawah, ada simbol slideshow ini, kita tinggal klik bagian slideshow ini. Nah, di layar akan tampak seperti ini jika komputer atau laptop kita sambungkan dengan LCD proyektor. Pada posisi seperti ini, maka layar dikatakan dalam posisi slideshow, sehingga kita tidak bisa melakukan perubahan apa yang ada di dalam layar ini. Untuk kembali ke menu
awal, kita bisa klik kanan, kita pilih end show, maka ini kembali ke posisi semula. Sekali lagi, kalau dalam posisi slideshow seperti ini, kita bisa kembali ke posisi awal dengan klik kanan end show, atau kita tekan tombol escape di keyboard kita. Nah, dalam posisi seperti ini baru kita bisa melakukan pengolahan apa yang tampak di layar tersebut. Sebelum mengakhiri pekerjaan kita membuat media dengan menggunakan program PowerPoint, pastikan bahwa kita menyimpan file yang sudah kita buat dengan cara mengklik bagian file ini di atas, kemudian kita pilih save, kita pilih tempat untuk menyimpan, misalnya yang gampang kita simpan di desktop. Kemudian kita bisa menuliskan langsung nama file kita, atau supaya lebih rapi kita buatkan folder baru, klik new folder, kemudian kita ketik nama folder kita, misalnya media mengajar visual. Ketik saja media mengajar visual, kemudian enter atau open, kemudian kita ketik nama file kita, sistem pernapasan, ya, tekan save, maka kita sudah menyimpan file yang kita buat dengan nama sistem pernapasan manusia. Untuk mengakhiri pekerjaan kita tinggal tutup dengan cara klik bagian kanan atas tanda silang close. Kalau kita lihat di layar, kita sudah mempunyai folder yang isinya media mengajar visual. Bisa kita cek di sini dengan cara mengklik 2 kali atau double klik, maka di sini tersimpan file yang kita buat, sistem pernapasan manusia.